Rekaman. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mudah-mudahan rekamannya oke. Ini rekaman udah jalan ya? Oke, siap. Ada dua rekaman, satu layar, satu handphone. Yang pengen saya sampaikan sederhana aja sebenarnya. Nanti kalau misalnya nggak ngerti atau apa, silakan angkat tangan. Mau komentar segala macam, silakan angkat tangan ya. Tapi yang saya pengen sampaikan kira-kira gini, tip dan trik supaya Anda cepat lulus dan supaya Anda bisa karirnya oke. Beres ya? Jadi poinnya sederhana banget nih. Gimana caranya supaya kita bisa cepat terus karirnya oke. Pertanyaannya, berapa orang di ruangan ini yang sudah kerja? Oke. Kayaknya sepertiga udah kerja nih kayaknya ya. Sepertiga udah kerja. Jadi yang udah kerja Anda beruntung. Yang belum kerja, kalau bisa nanti sambil kuliah, nanti kerja. Soalnya kasihan orang tua suruh bayar SPP. Terus ya, jadi poin gedenya itu. Nah, gimana caranya supaya itu bisa tercapai? Ini supaya bisa cepat selesai kuliahnya. Tadi disebutin bahwa kita aturan di Dignas, ini aturan ya. Aturan di Dignas, Anda hanya bisa diwisuda kalau sudah duduk di kampus selama 3,5 tahun. Duduk di kampus artinya bayar SPP-nya 3,5 tahun. Cuma yang lagi kita bikin kacau sedikit adalah, dengarkan, ini mana serius banget nih dengerin. Jadi dari masuk sampai wisuda 3,5 tahun lagi. Tolong ditahan 3,5 tahun. Cuma nyelesain kuliahnya boleh di bawah 3,5 tahun. Kebayang? Ngerti maksudnya? Kuliah bisa selesai misalnya 2,5 tahun, tapi wisudanya 3,5 tahun. Ngerti ya? Jadi yang kita usahakan adalah gimana caranya Anda bisa kuliah 2,5 tahun, wisudanya 3,5 tahun, nggak apa-apa. Nah nanti antara 2,5 tahun ke 3,5 tahun, lu nego-nego SPP-nya ke bawah. Kan kita kuliahnya udah selesai, SPP-nya jangan tinggi-tinggi lagi dong, gitu ya, setuju ya? Tapi jangan main negonya yang krono, negonya kepanan. Ini lagi konspirasi jahat. Udah kebayang ya intinya ya, inti gedenya kayak gitu. Gimana caranya? Ini sambil gua rekam akan saya masukin ke YouTube juga biar pada nafsu. Nah, gimana caranya Anda lulus udah gitu, Anda dicari orang banyak kan? Ini ngomong jujur dulu. Anda kuliah di TTS, ngejar ijazah ITTS. Mendingan lu gak usah kuliah di TTS. Gitu ya. Kalau cuma datang ke kampus ini cuma ngejar ijazah, mending gak usah kuliah. Dari sekarang mundur aja udah. Percuma. Pasti Anda kalah sama ITB, UI, UGM, IPB, kalah. Karena apa artinya ijazah ITTS? Pasti kalah sama ITB dan teman-temannya. Mereka modal ijazah bisa cari kerja. Anda lulus di ITTS, modal ijazah cari kerja, dijamin tuh nggak dapat kerjaan. ITTS apaan tuh? Gitu kan ya? Gitu ya. Yang pertama harus diingat baik-baik. Kalau Anda di ITTS cuma nyari ijazah, percuma. Mendingan nggak usah kuliah di ITTS. Terus ya, stres nggak sih? Lu belum stres, lu ngerasain kuliah, ngerasain kuliah stres. Jadi poinnya gitu ya. Jadi satu, boleh lebih cepat. Kedua, kalau cuma ijazah, mendingan nggak usah kuliah di ITTS. Nah, sekarang terus gimana? Ini saya sambil cerita, sambil ngasih lihat contoh benerannya. Nih, contoh beneran. Ini contoh yang beneran aja nih. Biar pada nafsu lah. Oke. Ini contoh. Kalau enggak, contohnya, ini belum ekstrim nih, ini belum ekstrim. Eva Aritona. Oke. Ini contoh yang belum ekstrim banget. Ini dia. Oke, ini dia ya. Ini contohnya nih. Harus kasih nama lengkap. Oke, coba nih perhatiin.
Ini ada buku, terus ada buku, terus ini ada webinar segala macam. Jadi ini dia lulusan STIMIK, ruko, STIMIKnya ruko. ITTS masih mending nih, punya bangunan. Dia STIMIK ruko. Oke, waktu dia masuk S1, pertama kali masuk S1, lulus S1, dia ngelamar kerja di kampus. Saya bukan di ITTS waktu itu, ITTS belum ada waktu itu. Oke, saya di kampusnya Yohanes Surya. Jadi di Surya University, sebelumnya bukan Surya University, di STKIP Surya. Oke, dia S1 dari, bayangkan dia S1 dari kampus ruko. Dia ngasih lihat, Wono, ini kampus saya, bentuknya ruko, nggak menarik, nggak pede, karena kampusnya ruko. Dia nongkrong di STKIP Surya sebagai asisten dosen di lab. Ya, saya adalah, nanti kalau perhatiin, saya adalah dosen yang tanyanya ya mahasiswa segala macam. Saya dosen yang nggak pernah nongkrong di kantor. Ada sih ruangannya, ada, tapi saya nggak pernah nongkrong di situ. Pasti saya nongkrongnya kalau nggak di lab, di kelas, sama mahasiswa. Jadi saya pasti nongkrongnya gayanya kayak gitu banget. Dari dulu saya seperti itu. Saya nggak pernah di kantor. Saya bukan tipe orang kantoran soalnya. Saya nongkrongnya sama si Eva ini di lab. Eva ini jadi asisten dosen di lab, nongkrong di kantor di lab. Udah gitu yang saya kerjain gini tiap hari. Pak, lagi ngoprek apa sih? Lagi ngoprek Java programming. Bikin bukunya dah. 1 tahun, dia kira-kira nerbitin berapa buku? Ada yang bisa nebak? Hah? Bisa nebak nggak? Anak ini nerbitin berapa buku? Yang kebayang? 1 tahun dia nulis 3 buku terbit di Gramedia. Nggak gampang buat nulis 3 buku, itu nggak gampang. Cobain aja lu sendiri. Dia nulis 3 buku terbit. Dia kondisi asisten lab nih. Udah gitu yang dia kerjain apa? Dia ngelamar S2 di Institut Teknologi IPB, Institut Pertanian Bogor, S2 komputer. Diterima. Bingung kan? Saya kan dari STIMIK abal-abal ya. Kalau diterima S2, ternyata dia nanya ke ini, apa sih namanya? Ke administrasinya di sana. Kok saya diterima sih S2? Soalnya dari semua ada ratusan orang yang ngelamar S2 di sana, hanya dia satu-satunya yang nulis buku, diterima S2 di sana, lulus. Sebelum lulus dia ngelamar jadi PNS di imigrasi. Oke, diterima juga. Kenapa diterima? Soalnya dia yang nulis buku, yang lain enggak. Akibat karena dia nulis buku, nah ini akibatnya. Ini mah parah nih, yang ini. Ini mah a good mom. Dia sekarang udah jadi seleb, kerjanya ngasih ceramah karena orang pengen tahu dong kisahnya seperti apa. Yang ini, tuh, ini bagaimana literasi ya, nulis segala macam. Di antara teman-teman seangkatannya dia di imigrasi, hanya dia yang nulis buku dan dia jadi anak kesayangan pimpinan akhir. Terus ya, itu yang saya ceritain sebenarnya adalah bagaimana teknik branding, teknik membuat kita berkesan kayak orang jagoan sih sebenarnya. Sebenarnya kita sama-sama orang kan makan sama-sama nasi, rambut sama-sama hitam, tinggi ya nggak beda jauh satu sama lain lah, otak nggak beda jauh. Tapi gimana caranya orang akhirnya ngelihat kita bahwa kita jagoan. Makanya kalau kita cuma ngandalin ijazah, percuma. Kita nggak akan dilihat orang. Pada saat kita ada yang lebih dari ijazah, apakah itu buku atau apa segala macam, itu yang akan membuat kita menjadi terbang. Yang harus Anda lakukan nanti di kampus ini adalah pakai kampus ini supaya Anda bisa dapetin yang bukan ijazah. Gitu ya. Nanti saya pelan-pelan kasih cerita nih, apa aja. Satu udah kelihatan buku. Oke. Dan jangan khawatir, kalau nulis buku, saya bersedia ngebimbing langsung.
teknik nulis bukunya kita pakai Google Doc aja, biar bimbingannya nggak usah ketemu fisik ya. Jadi kita bisa pakai Google Doc, nanti ketemunya bisa pakai email, chat segala macam. Tolong dipikirin dari sekarang, dari Anda masuk. Supaya apa? Supaya nanti waktu mau sarjana, nggak usah pusing kepala. Jadi perjanjian di antara kita semua, dosen-dosen segala macam, kalau Anda punya karya, karya itu bisa diajukan untuk menggantikan tesis. Jadi misalnya kita punya buku nih, ya udah, tinggal lapor aja, Pak, saya sudah punya buku, sudah terbit. Ya udah, tesis itu berapa kredit ya lupa sih. Tahu nggak? Lupa kredit tesis. Nggak tahu, belum pada nulis juga soalnya. Kayaknya seingat saya sekitar 5 kredit. Udah tahu belum sih teknik per kreditan itu? Oh, belum tahu ya. Oke. Jadi gini, mungkin saya harus terangin dulu dunia kampus sama SMA itu beda ya. Mungkin berapa yang udah kerja udah tahu lah kali ya. Tapi gini lah, kampus sama SMA beda banget. Oke, di SMA Anda belajar dari jam berapa? Jam 7, jam 8 pagi sampai jam 12 atau jam 1. Oke, udah diatur hari ini kuliah apa? Kuliah, belajar apa. Di kampus sebenarnya relatif lebih bebas daripada itu. Oke, kalau saya bebas banget. Saya orangnya fleksibel banget. Lo mau datang ke kuliah gua, silahkan. Nggak datang, EGP. Boleh-boleh aja sah. Mau ngerjain ujiannya kapan aja, kalau saya boleh. Dosen lain tentu kayak saya. Oke. Cuman semuanya mulai dari diri Anda sendiri sih sebenarnya. Oke. Terus nanti kita ngatur sendiri sih sebenarnya. Total dari Anda masuk sampai jadi sarjana itu harus nyelesain 144 kredit. Satu mata kuliah itu ada yang 3 kredit, ada yang 2 kredit, ada yang 1 kredit. Jadi harus ditotal sampai 144 kredit. Oke, tadi skripsi 5 kredit misalnya harus selesai. Tapi kalau kita udah nulis buku, 5 kredit udah hilang nantinya. Kalau udah nulis buku 5 kredit hilang ya. Terus saya ekstrim. Kalau Anda ambil kuliahnya ono, udah gitu nulis buku tentang kuliah, misalnya ambil kuliah saya cyber security, terus nulis buku tentang cyber security. Dari sekarang nih, sebelum kuliah ono dikerjakan, nulis buku tentang cyber security, Anda tidak perlu ngambil kuliahnya ono lagi. Oke, diulang nih ya. Saya kan ngajar cyber security. Anda bikin buku cyber security sebelum ngambil kuliah nih. Sebelum ngambil kuliah bikin buku cyber security. Misalnya semester ini bikin buku cyber security. Anda tidak perlu lagi ngambil kuliahnya ono. Terus 3 kredit hilang. Oke. Bukunya terbit nih. Oke. Udah gitu kuliah udah dapat. Ono akan ngeset manual nilai kuliahnya, kuliah cyber security-nya A. Jadi 100 nilainya. Dapat nilai A. 100. Nggak usah diambil kuliahnya, total dapat nilai. Enak kan? Tapi sebelum kuliah ngerjainnya. Jangan waktu kuliah ngerjain, rugi. Jadi dari sekarang nulis buku cyber security, kuliah cyber security nggak usah diambil. Udah gitu, bukunya bisa dipakai buat skripsi juga sekalian. Nggak usah ngambil skripsi, selesai. 8 kredit hilang langsung. Dengan nilai kuliahnya A. Beres ya? Ngerti nggak sih yang mau ngomongin? Ya, itu teknik buat nyuri start supaya kita dari 3,5 tahun jadi 2,5 tahun. Kebayang ya? Saya kan ngajar bukan cuma cyber security, saya juga ngajar big data, data science. Saya ngajar juga mikroprosesor. Jadi kalau mau kurang ngajar banget, semua kuliah ono dibikin bukunya, udah punya 4 buku, keren. Kuliahnya nggak usah ketemu saya sih sebenarnya. Nggak menarik ketemu ono, menarik ketemu bangsanya yang cantik-cantik gitu, menarik. Ini cowok dulu di sini ya. Bayang ya, nih kalau ada komentar pertanyaan langsung nganceng aja ya. Oke, udah kebayang ya? Taktik yang pertama kayak gitu. Ini contoh hasilnya.
Ini contoh hasilnya. Hasil yang lain ada yang lebih ekstrim. Ini beres ya. Nih, saya kasih lihat satu lagi. Ridwan Sanjaya. Oke. Ini Ridwan Sanjaya. Ini parah nih. Kalau ini parah. Ini orangnya. Oke. Ini orangnya. Buahin dikit ya, kelihatan namanya. Ini Profesor Ridwan Sanjaya. Ini adalah termasuk salah satu profesor paling muda di Indonesia. Oke. Jadi saya ketemu Ridwan Sanjaya ini waktu dia masih kuliah S1. Dia kuliah S1, dia bukan mahasiswa saya langsung, cuman waktu itu dia ngundang saya buat ngasih ceramah di kampusnya. Kan Ono kan suka ngasih ceramah di kampus-kampus. Saya diundang ke kampusnya ngasih ceramah. Udah gitu ngobrol sama Ridwan Sanjaya. Ngobrol sama teman-temannya juga semua, saya ngobrol biasa aja. Saya cuma ngomong gini aja, nulis buku lah, biar bisa karirnya bisa kenceng. Dia lulus, bukunya 3. Ridwan Sanjaya bukunya 3 waktu lulus. Tapi dia tuh aktivis. Tapi anda semua tolong jadi aktivis ya, aktif di unit kegiatan segala macam. Karena itu akan nolong kita buat jadi punya teman segala macam. Karena kerjaan, sebagian besar kerjaan datangnya dari teman. Bukan dari ngelamar. Saya kasih tahu dulu. Kerjaan itu datangnya dari teman. Pertemanan karena dia tahu kita kualitasnya bagus. Udah gitu nanti kalau ada kerjaan, wah sini aja dah karena dia jagoan. Biasanya gitu. Ngelamar juga bisa, cuman probabilitas buat dapat dan langgeng itu dari teman biasanya. Makanya sangat kalau bisa aktif di unit-unit tadi karena pertemanan itu penting. Nah, kasus sama Ridwan Sanjaya, dia lulus dengan 3 buku, tapi dia aktivis. Ngelamarlah dia jadi dosen di kampusnya, ditolak sama kampusnya. Dia kampusnya Unika bukan Unika, Stikuba di Semarang, kampusnya di situ. Dia ngelamar, ditolak sama kampusnya karena dia aktivis. Udah, nggak apa-apa ditolak, dia sempat kerja. Waktu kerja dia nulis buku lagi. Dia nulis bukunya barengan saya. Jadi saya ngebimbing dia buat nulis buku segala macam. Akhirnya dia punya buku banyak. Nah, kemudian dia ngelamar di Unika di Semarang. Waktu dia jadi dosen, dia ngarahin semua mahasiswa buat nulis di koran Semarang. Yang terjadi apa? Ini anak-anak tiap anak jadi beken-beken kan? Ini anak jago semua. Oke, udah. Unikanya senang karena anaknya jago. Kemudian dia sekolah S2 sampai S3. Selama dia sampai S3 itu, bukunya ada 100. Saya bukunya cuma 50. Dia bukunya 100. Dan dia nulis paper jurnal banyak. Makanya dia jadi profesor lebih cepat. Gitu. Oke, dia profesor cepat, buku, dan dia adalah rektor termudanya Unika. Rektor, masih muda banget, rektor. Gitu. Jadi mulainya semua dari kita ngasih tahu karya kita dalam bentuk buku atau dalam bentuk tulisan segala macam. Akhirnya semua pada tahu, akhirnya kita naik ke atas. Kalau kita cuma kuliah, kerjain ujian, terus dapat ijazah, semua orang nggak tahu bahwa kita jagoan. Bayang ya, orang hanya tahu kalau Anda jagoan kalau Anda mulai publikasi. Yang pertama saya ajuin saran di sini buku ya. Oke. Cuman ini masih muda-muda, mungkin agak susah buat nulis buku, tapi pasti bisa lah. Dan kalau saya bantu bisa. Nah, yang satu lagi, kalau nanti bisa, ini buku selesai dulu ya, sampai buku dulu. Ada pertanyaan nggak? Aman? Aman? Saya belum ngajarin teknik nulis buku ya. Mungkin kita bikin workshop lain kali, teknik nulis buku itu seperti apa. Rekor saya, coba ada yang bisa nebak nggak? Nulis buku butuh waktu berapa lama? Kira-kira, berapa? 3 bulan. 3 bulan, ada lagi? Hah?
Oke, buku itu 200 halaman yang bagus 200 halaman ya. Word-nya Office 200 halaman. Oke. 3 bulan ya. Berapa? Berapa? 1 bulan. Oke, ada lagi yang lain? Yang normal saya nulis buku 1 bulan. Normalnya. Rekor saya nulis buku 150 halaman 3 hari. Bisa jaga tuh. Tapi rata-rata saya 1 bulan nulis buku. Nulis paper jurnal saya 1 bulan rata-rata. Oke, jadi kira-kira kecepatannya 1 bulan 1 karya, kira-kira kayak gitu kecepatannya ya. Cuman itu hanya bisa terjadi kalau kita punya kebiasaan nyatet. Nah itu yang susah. Karena Anda masih muda, biasanya berpikir otak kita masih encer. Semuanya dimasukin dalam otak ya. Padahal otak kita tuh terbatas sebenarnya. Kalau mau gampang dicatat. Catatnya, kalau mau gampang catatnya berbentuk komputer file supaya bisa di search. Kalau di otak tuh susah, searchingnya susah. Oke. Jadi pertama kebiasaan yang harus dilakukan adalah nyatet. Apapun yang kita kerjakan nyatet. Nih contoh catatan saya ada di sini. Kita kasih lihat dulu ya catatan. Masuk ke Ono Center, kecil banget. Kenapa kecil? Nih, websitenya namanya onocenter.or.id. Oke, coba kita lihat recent changes. Oke, nih terakhir saya nulis tanggal 18 September. Oke, ini terakhir. Masih berapa hari yang lalu? Soalnya saya berapa hari ini ke Jogja, ke Solo, ini baru pulang dari Solo nih. Jadi rada ribet beberapa hari ini, makanya saya nggak nulis. Tapi ini hampir tiap hari nih, 16, 13, 12, ada aja yang saya tulis. Anda nggak akan pernah bisa nulis kalau Anda nggak pernah nyatet. Oke, kuncinya di situ sebenarnya. Jangan pernah berpikir saya 1 bulan fokus nulis buku, nggak akan jadi. Jadi harus biasanya nyatet. Nanti 1 bulan sebenarnya konsentrasi buat ngumpulin apa yang kita catat dari jadi sebuah karya. Beres ya? Oke, ini beres dulu ya. Ada pertanyaan? Buku nggak ada? Aman? Aman ya? Oke, sekarang kita naikin lagi. Untuk langsung ke buku biasanya susah. Oke, saran saya selama Anda jadi mahasiswa di ITTS, Anda harus berjuang untuk jual diri. Oke. Caranya jual diri gimana? Di TTS banyak kesempatan-kesempatan buat ngasih workshop. Kalau ada workshop mau ikut juga boleh sih. Besok kita ada workshop. Nih workshop yang besok ya. Besok banget sih. Jadi Anda nggak bisa ikutin. Karena harus ngikutin kegiatan yang ini. Besok tuh acaranya ini nih, mana sih? Di bagian download. Kok nggak ada sih download? Oh ini dia. Nih kosong yang besok. Nih tanggal 26 kan, sekarang 25 ya. Ini 26. Pesertanya dibatasi 50. Ini buat splicing fiber optic. Tahu kabel fiber optic ya? Berapa orang di sini yang pernah splicing fiber optic? 1 orang, 2. Wah ini anak-anak anak-anak sana ya, best part ya. Oh bukan, oh oke. Jadi hanya berapa orang tadi? 5 orang, 6 orang gitu ya yang pernah. Oke. Buat yang lain, ya nanti kita ulang lagi lah workshop kayak gini. Mungkin Lare dan teman-temannya yang ngajar ya. Dia udah ketawa aja deh. Jadi ada yang pernah splicing, kalau bisa ngajarin splicing buat yang lain. Karena ini ilmu lumayan dan laku keras, walaupun sederhana, laku keras, soalnya nggak banyak yang bisa di Republik ini. Karena kita sekarang udah pakai fiber semua kan, cara nyambungin kabel fiber kan seru tuh urusannya. Nah ini contohnya. Oke, jadi tolong ini dipakai buat membuat rating Anda naik workshop. Oke, kalau jadi ntar ngomong aja, Pono, saya mau ngasih workshop ini dong. Oke, kita atur waktunya. Karena kita nggak mau tiap hari ada workshop juga susah ya.
Mungkin paling seminggu sekali atau seminggu, 2 minggu sekali ada workshop. Dan kita pengen kalau bisa ada webinar tiap seminggu sekali webinar. Yang ngomong Anda juga sih. Anda ngomong, saya sama dosen jadi pendamping Anda. Oke? Tapi yang ngomong Anda. Bukannya buat apa-apa, supaya nanti waktu kita bikin CV, sudah pernah jadi pemateri workshop, sudah pernah workshop ini gitu. Mending sekali, misalnya kita pernah kasih workshop sampai 10 kali, wah itu keder tuh langsung yang nawarin kerja. Pernah ngasih webinar, wah serem. Kalau belum pernah, gabung ke tadi unit kegiatan mahasiswa tadi, supaya nanti dilatih di situ, nanti barengan 2 orang atau 3 orang yang ngasih seminar. Nggak usah 1 orang, 2 orang, 3 orang. Gitu ya. Jadi betul-betul untuk branding supaya nama Anda naik ke atas, harga Anda naik. Gitu ya. Kebayang nih tekniknya? Oke. Jadi tadi yang paling awal saya omongin buku. Selain itu kita workshop, webinar. Oke. Kontak benernya, kontak maksudnya yang akan mengorganisir workshop dan webinar itu anak buahnya Pak Nanang. Pak Nanang yang tadi pagi ngasih sambutan. Timnya ada 2, nih satunya nih Sydney, ntar bos gue mana bosnya. Ini dia, satu lagi Sofi, ada. Cuma nanti mungkin kalau mau lebih enak sih diatur sama teman-teman BEM juga nggak apa-apa, antar mahasiswa juga nggak apa-apa sih. Jadi mahasiswa kerjain sendiri. Supaya Anda harganya mahal sih. Keluar dari sini jangan harganya jadi murah. Kalau bisa harganya mahal. Itu ya. Beres ya. Dan juga kita juga ada kegiatan-kegiatan misalnya turun ke sekolah-sekolah. Buat mengenalin cyber security, segala macam. Dan itu kategorinya juga workshop. Gitu ya. Jadi silakan pilihannya lumayan lebar nih. Oke. Bisa ngasih workshop, seminar segala macam. Sekarang buat curi start. Tadi udah beres ya? Buku, bisa workshop, bisa webinar, bisa kalau mau ekstrim bikin paper jurnal, cuman itu susah, saya nggak terlalu maksa banget. Oke, kalau berani syukur. Oke. Sekarang jam berapa? Masih jam segini. Oke, sekarang urusannya adalah curi start. Berapa orang yang belum daftar di opencourse.itts.ac.id? Semua udah ada namanya di sini. Open course ITTS. Udah semua? Serius? Udah? Semua udah? Semua udah ya? Oke. Yakin ya? Apa malu ngaco? Oke. Sekarang teknik curi start. Kalau nggak mau nulis buku, masih segan nulis buku, silakan ambil nilai di sini dari sekarang. Oke. Jadi silakan ambil nilai dari sini dari sekarang. Tolong dicatat alamatnya kalau yang tadi malu-malu, opencourse.itts.ac.id. Silakan bikin account di sini. Padahal gue udah ngomong sering banget ya gini ya. opencourse.itts.ac.id. Silakan daftar, silakan kerjain kuliahnya. Oke. Ini kuliah-kuliahnya saya kasih lihat aja di bawah sini. Salah. Masuk yang ini deh, lebih gampang ngeliatnya. Oke. Ini kuliahnya ada matematika SMA, jangan dikerjain yang itu kan lu udah bukan SMA. Ini mau buat anak SMA. Ini ada teknik menulis buku, tapi itu bukan kuliah, itu mah buat ini. Ini mulai ada IT forensik, belum ada materinya. Computer network ada, big data, data analysis, internet offline, IP version 6, cloud computing udah ada materi semua. Jadi udah ada materi. Sekarang saya kasih lihat berapa orang yang daftar dan kira-kira tingkat keberhasilan seperti apa. Oke, masuk cyber security ya. Jadi masalah cyber security mau data science segala macam, masalahnya bukan cyber security dan data science. Masalahnya adalah gak banyak orang yang serius dan mau nyelesain semua sampai selesai. Akibatnya semua cuma ngambang. Nih, cyber security. Pesertanya berapa? Pesertanya ada sekitar 12.675 orang. Banyak sedikit? Banyak ya?
Kalau kelas ini dimasukin segitu banyak orang, bangunan ini ambruk ya. Oke, happy dong, banyak orang yang mau masuk dunia itu. Sekarang yang jadi masalah bukan itu. Dan ini kita tahu akan ngasih sertifikat gratis. Ini ada berapa orang? Ada 70-an orang kan di sini? Oke. Dari 12.600 yang dapat sertifikat berapa orang kira-kira? Hah? Berapa? 110? Berapa? 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 10 orang? Ada lagi? 12? Oke. Kita lihat yang benar adalah ini sertifikat diberi ke mereka yang nilainya di atas 90 ya. Oke. 40% UAS dan ini ujiannya boleh berkali-kali seumur hidup boleh dikerjain. Tapi jangan seumur hidup lah, sampai semester depan aja dah. Karena udah mahasiswa ITTS, jangan. 30% tes, rata-rata gue sekian. Dan ini akan dapat sertifikat. Dari 12.000 itu orang yang dapat sertifikat cuma 16 orang. Oke, 16 orang doang. Kalau kita klik bisa, ini saya karena saya dosennya saya bisa melihat semua orang ya. Kalau masing-masing mahasiswa nggak bisa melihat. Tapi kondisinya adalah seperti ini. Ini dapat 94,2 nilainya. Oke banget. Oke. Ya begitulah kondisi republik lu. Jadi jangan kaget kalau datanya punya imigrasi jebol, datanya Dukcapil jebol, kemarin ada Bang B bintang-bintang itu jebol, ada apa jebol ya, dari 12.000 orang cuman 16 orang yang bisa dapat sertifikat ini. Oke. Kalau Anda bisa dapat sertifikat seperti ini, nah kebetulan ITTS ini kemarin Bu Lili itu Vice Presidennya BCA, VP, Vice Presiden BCA, ngomong ke saya langsung, oh no, BCA mau dong MOU sama ITTS. BCA mau MOU sama ITTS, minta orang-orang yang bisa cyber security, cuman tolong magang dulu sama lulus kuliahnya on. BCA minta. Bukan ITTS minta, BCA minta. Kan kacau itu ceritanya. Gitu ya. Dan bukan cuma BCA, kemarin saya juga ketemu sama asosiasi fintech yang ya sebagian ojol gitu. Ojol bukan apa sih? Apa sih? Pinjol. Sebagian pinjol, tapi pinjol yang baik yang ini ya, bukan pinjol yang jahat, ada yang jahat ya. Jadi mereka juga sama ngomongnya. Kita kekurangan orang cyber security, bisa minta orang enggak, jujur orang cyber security dicari sih. Itu ya. Oke. Jadi tolong ini dikerjain. Semua dikerjain dari sekarang. Tolong curi start. Nanti tolong magang. Magang itu kalau nggak salah sekitar 6-7 kredit. Jadi Anda bisa magang 6-7 kredit. Hilang lagi. Terus ya. Terus, misalnya sini udah mulai kacau ya. Ini BCA yang minta. Kemarin, ini saya susah ceritanya di waktu yang sempit kayak gini. Karena banyak banget yang datang sampai saya bingung sendiri akhirnya. BCA minta, fintech minta. Kalau fintech itu ada sekitar 400 perusahaan. Minta orang cyber security. Oke. Ini berapa orang di sini? Kayaknya masih belah-belah deh orangnya. Soalnya perusahaan yang minta banyak banget. Jadi orangnya harus dibelah nih kondisinya karena kita kekurangan orang. Jadi posisi saya hari ini adalah saya ngemis balik. Sabar ya, orangnya terbatas. Mahasiswa saya ini di ruang ini cuma 70, gue pusing. Yang minta 400, orangnya cuma 70 kan pening kepala di kitanya. Jadi kondisi itu. Konsekuensinya kalau Anda bagus, ya minta maaf nih. Kalau Anda bagus ya nanti saya yang minta. Tolong dong magang di sana. Udah ngomongin gitu, tolong magang di sana. Sana butuh orang. Gitu. Cuman kan saya butuh bukti bahwa Anda jago. Buktinya adalah ngerjain kuliah nilai bagus atau nulis buku. Kalau udah nulis buku udah serem asli.
karena nilainya akan saya set manual. Saya akan set nilainya 100 semuanya. Jadi kuis saya bikin 100, UTS 100, UAS 100. Nggak usah kuliah, lu udah selesai kuliah. Beres ya? Nih, yang lain lagi. Kemarin, Huawei itu datang ke kita. Jadi udah tahu belum sih ceritanya Huawei berantem sama Google? Udah tahu belum sih? Udah ya. Huawei berantem sama Google. Konsekuensi Huawei berantem sama Google, Huawei harus bikin manusia yang bisa bikin aplikasi Android kan? Oke. Udah gitu Huawei ngomong sama saya, bisa nggak Huawei kerjasama sama ITTS? Bisa. Oke, kita bikin webinar. Waktu itu mereka bikin webinar. Habis webinar kita bikin workshop 5 minggu. Bikin workshop untuk bisa bikin program Android. Saya kan bukan programmer. Ini kasih tahu dulu, Ono bukan programmer. Cuman supaya mahasiswanya Ono semangat, Ono ikutan dong. Ikutan webinar sama workshop. Waktu webinar peserta 1.100 orang. Wah, happy dong, banyak orang yang tertarik untuk pintar bisa bikin program. Terus webinar dilakukan oleh Huawei dalam bahasa Inggris. Habis itu pendaftaran ikutan workshop ya. Langsung turun dari 1.100 tinggal sisa 300 orang yang ikut daftar workshop. Waktu workshop pertama kali yang hadir 170 orang. Workshop kedua turun. Untuk lulus harus bikin 2 aplikasi. Ono bukan programmer dan Ono ikut dan Ono bikin aplikasi, jangan khawatir. 2 aplikasi, bikin 2 artikel bahasa Inggris di medium.com dan harus lulus ujian Huawei. Oke, Anda kalau melihat di sini materinya saya bikin di sini sekarang. Sorry. Masuk ke sini. Oke, di bagian bawah tuh ada programming Android nih sebenarnya. Bentar. Saya search aja ya. Programming. Nah ini ujiannya bukan di ITTS. Ujiannya online di Huawei. Yang ini. Oke. Ini kalau diklik di sini, jadi harus bikin account dulu sih. Ini di bagian bawah. Sorry. Ini HMS Foundation sertifikatnya dari Huawei langsung ini. Oke. Free. Nggak tahu sekarang masih free nggak. Tolong kerjain. Sampai ujiannya, mudah-mudahan masih free. Oke. Nah, bisa nebak dari tadi 1.100 yang bisa lulus berapa orang? Termasuk Ono lulus ya buat. Berapa orang? 5 kurang ajar. Yang lulus 20 orang, termasuk Ono lulus. Kalau saya perhatiin masalah paling besar di ada masalah paling besarnya 1, bahasa Inggris, 2, nggak punya nyali. Jadi belum apa-apa udah mengker duluan. Gitu. Ono bukan programmer, nekat, bisa. Laptop yang dipakai, laptop ini nih, laptop yang blow on ini saya pakai. Bisa bikin aplikasi Android. Jadi masalahnya tinggal masalah nyali aja kan. Bahasa Inggris gampang kan, tinggal copy paste Google Translate juga beres. Gitu. Terus ya. Oke. Ini Huawei. Ini kemarin hari apa ya? Kamis minggu lalu Orbit apa ya? Oh, ini dia. Future Academy kayaknya. Ini kayaknya. Ini dia, benar. Datang ke sini. Orbit datang ke sini. Oke. Targetnya apa sih Orbit? Ini ngomong jujur dulu ya. Tidak banyak kampus yang didatengin Orbit. Nggak banyak kampus yang didatengin Orbit. Orbit datang ke sini, ngobrol sama saya, ngomongnya sederhana aja. No, kita minta orang buat kita tawarkan untuk perusahaan multinasional. Jadi tugasnya Orbit adalah menawarkan lulusan Indonesia supaya bisa kerja di multinasional, bukan di perusahaan Indonesia ya, perusahaan asing rata-rata.
Dan dia kerjasama sama Harvard, sama Singapura, segala macam. Dia cari orang buat bisa kerja di sana. Oke, untuk itu memang Anda harus bayar sedikit. Kira-kira bayarnya berapa? Ada yang bisa nebak nggak? Hah? 20 berapa? 20 juta? Ada lagi? Anda harus bayar sekitar 30 ribu rupiah per bulan. Cuman bahasa Inggris ini yang saya ngerinya itu doang. Kalau duit itu gua nggak takut kan. Lu pasti punya duit 30 ribu perak kan bisa seminggu nggak makan dapat 30 ribu perak kan. Jadi udah gitu kurus habis itu. Tapi yang masalah paling besar di saya, paling ganjil di saya itu bahasa Inggrisnya doang sih. Karena sebagian besar dari Anda tuh biasanya paling keder bahasa Inggris tuh. Kalau udah sana mau bahasa Inggris sudah mulai keder. Cuman mereka punya program sekitar 1 semester. Oke. Ini programnya bisa dikreditkan jadi kuliah ITTS. Jadi misalnya kita ikut program itu, nanti ditransfer jadi kuliah ITTS tadi. Jadi kreditnya tidak harus dari kuliah-kuliah di ITTS aja. Kredit buat jadi sarjananya bisa diambil dari hal-hal seperti ini. Jadi gitu ya. Kalau yang orbit cuma 3 kreditan rata-rata. 3 kredit, bayarnya 30 ribu rupiah per bulan. Oke, per bulan 30 ribu rupiah selama 6 bulan. Nanti udah gitu bisa ikut magang di perusahaan asing tadi, dibayar. Tapi tolong, kalau mau ikut kayak gitu, kita harus benar-benar serius ya. Maksudnya lo jangan main-main lo. Tolong pelajarannya dipelajarin dulu, ikut magang, terus kerja di perusahaan bule. Belajar bahasa Inggris, jangan belajar bahasa Sunda doang, buat cari cewek. Yang dipikirin masa depan aja ini mah. Parah. Udah beres ya? Kemarin Astra minta 300 orang. Nggak bisa. Ini cuma 70 musik kemana. Jadi masalah paling besar di ITTS adalah nggak punya orang. Nggak punya mahasiswanya kurang banyak. Jadi perusahaan-perusahaan pada nawarin, kita kurang orang di sininya. Konsekuensi yang terjadi adalah lapangan kerja buat Anda, ya buat Anda sih oke ya, maksudnya lapangan kerja ini lebar kan, pilihan banyak, mau masuk ke luar negeri bisa, mau masuk nasional bisa, BCA bisa, lapangan gede, tinggal mau nggak kita kerjain gitu loh. Yang masalah di saya malu, mahasiswanya kurang banyak. Akhirnya kita mau kerjasama sih sama Amikom di Jogja, Purwokerto. Ini kalau ada tawaran orang, bisa nggak kita pakai orang dulu? Masih. Jadi kita jadi kepaksa kayak gitu. Padahal mereka nawarnya ke ITTS sih. Tapi karena ITTS orangnya baik-baik, kita tawarin ke Amikom. Ini ada tawaran nih, mau nggak? Cuman ya sayang ya, kita utamakan mahasiswa ITTS duluan dong. Cuman PR-nya harus serius kuliahnya. Soalnya tawarannya serius. Dan pola rekrut yang ada sekarang, mereka cenderung rekrutnya bukan dari wawancara, bukan dari lamaran kerja. Jadi kebanyakan perusahaan-perusahaan waktu nyari orang adalah minta anak-anak itu magang. Anda magang di perusahaan itu, pengennya setahun rata-rata. Minimalnya 6 bulan, kalau bisa setahun. Kalau udah setahun magang, Anda bagus, diambil jadi karyawan. Cuman kalau Anda nggak bagus, minta maaf, ditendang. Kasar banget. Makanya sebelum magang-magang itu harus nyiapin diri kita serius banget. Kita nyiapin serius di kampus. Cuma jujur ya, kalau kita lagi kayak gituan, sebenarnya kita sama anak ITB, sama anak UI segala macam nggak beda jauh sih sebenarnya. Ini ngomong dulu ya, jujur ya. Saya ngobrol sama teman-teman Detikom, Kumparan segala macam. Mereka akan ngomongnya gini, males ambil anak ITB, males anak UI, banyak ngomong doang, harga mahal, mendingan ambil yang lain. Bener. Jadi tolong kalau jadi mahasiswa ITTS jangan banyak ngomong. Ngasih lihat bahwa kita bisa kerja. Harga juga nggak usah ditaruh mahal-mahal lah. Harga
UMR plus dikit lah, UMR di atas UMR dikit, kan kita kan sarjana ya, jadi UMR plus. Udah gitu, udah buktiin bahwa kita bisa kerja. Yang susah adalah nyari orang yang bisa kerja. Sebagian besar orang bisanya ngomong, Pak. Tuh, jadi beres ya, udah mulai kebayang ya. Oke, ini udah mulai kebayang ya. Nah, sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Aman? Ya. Kedengeran nggak dari sana? Coba kedengeran kali. Kalau nggak, ini ada mic. Kalau nggak ke depan dah ya udah. Ya udah ke depan. Pakai mic yang ini. Sorry, mic-nya satu. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Fikri Firdaus dari Prodi Informatika. Saya ingin bertanya, dari awal kan Pak Ono menjelaskan bahwa untuk kelulusan itu dan mencari kerja kan pakai personal branding ya. Salah satu cara lulus dari sini kan menulis buku yang sudah disebutkan. Kemudian bisa nggak sih selain dari menulis buku, kayak misalkan menulis konten di Medium, membuat channel YouTube. FYI, saya juga membangun personal branding di Medium dan di YouTube. Itu apakah bisa untuk dipakai? Dan kemudian dari kementerian kan bilang katanya syarat kelulusan itu bisa memakai dari membuat project atau membuat startup. Itu juga bisa nggak di sini? Saya lagi on progress dalam membuat startup. Sekarang alhamdulillah udah jalan hampir 2 tahun agensi. Itu kliennya dari lokal maupun luar juga ada. Alhamdulillah ya. Jadi yang saya tanyakan, apakah itu bisa jadi syarat kelulusan cepat untuk saya? Terima kasih. Terima kasih. Jawab singkat langsung ya. Bisa. Sambil ngeliat sini, ngeliat sono juga ya. Jadi intinya bikin karya. Cuman kalau yang video YouTube segala macam kita masih belum hitung karyanya. Kalau YouTube blog belum. Tapi kalau startup bikin aplikasi sudah di-download, tapi kalau downloadnya cuma 10 ya belum. Kalau udah download udah mulai ribuan, ya udah. Gitu sih. Tapi yang lain intinya gini lah. Kalau YouTube kita banyak dan ternyata follower kita 1 juta, ya udah juga sih. Intinya sebenarnya gini, nanti dinego-nego aja, nego-nego. Yang normal ada di kepala kita itu karya, startup, sama aplikasi sebenarnya jujurnya. Cuman harus sudah jalan dan udah banyak yang pakai. Kalau tadi punya blog atau YouTube konten lah, TikTok apa segala macam, kalau followernya udah ratusan ribu juta, ya kita perhitungkan juga sih. Tapi terus ngomong dulu ya, yang itu. Terus ya, kalau mau lebih gila cara ngomongnya gini, Pak, follower saya ada 500 ribu, saya udah ngasilin duit sekitar 200 juta sebulan, ya udah kita tutup mata juga. Ya udah lo sarjana dah. 5 kredit udah hilang tuh, skripsi udah hilang tuh. Untuk itu semua Anda tetap harus presentasi ya. Kan tesis itu kan ada sidang sarjana. Kalau tesis kan sidang. Artinya Anda akan dicecer sama penguji nih. Kalau yang buku karya ini bukan sidang, bentuknya kayak seminar aja, ceritain apa yang kita kerjain. Karena Anda sudah dibuktikan oleh masyarakat bahwa Anda itu hebat. Oke. Tapi serius sih. Habis ini kita bikin seminar cara bikin startup. Benar ya? Serius ya? Namanya siapa sih? Aditya Fikri Firdaus. Oke. Buat catat dalam kepala nih. Oke, thank you. Tepuk tangan dulu ya. Ini jujur sih, jujur. Ini saya udah bilang sama dosen-dosen sih. Dosen-dosen lu jangan macam-macam nih.
mahasiswa yang masuk bukan orang sembarangan semua. Jadi mahasiswa yang tetes bukan sembarangan, orangnya sakti-sakti, jadi rada kering-kering juga nih dosen. Kita ngajar orang sakti kan stres. Ada lagi, ada Pak Agung ya, Pak Agung, dicatat tuh Pak Agung. Itu buat kita orbitkan lagi. Oh, buat Zidni sama Sofi ini perlu jadi berita. Aduh, top. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Komentar, pertanyaan? Aman? Aman? Lanjut. Gue punya waktu berapa menit lagi? 15 menit lagi ya. Oke. S1 kira-kira gambar global seperti ini. Untuk S1 sampai Anda lulus dan mudah-mudahan dengan cara ini terutama tadi magang dan sebagainya Anda bisa karir lebih bagus. Oke. Sekarang saya mau naik ke S2, S3. Oke. Makanya saya stop dulu. Ada pertanyaan nggak? Sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Aman? Komentar? Nggak ada? Aman? Hari sekarang Senin, Selasa, Rabu ya. Hari Rabu insya Allah saya akan cerita lebih ke arah ilmunya. Kalau hari ini saya lebih ke arah tip dan trik supaya Anda berhasil. Ya, mudah-mudahan bisa beres. Tolong semua ujian segala macam dikerjain, jangan sampai enggak. Tolong semua kuliah selesai. Oh iya, di Diknas itu ada program namanya Bangkit. Ini contoh lagi yang lain. Bangkit Diknas. Ini ada Bangkit Akademi kali ya? Ada di mana sih? Hah? Bangkit Akademi ya, salah. Bangkit Akademi ya. Ya, Bangkit Akademi. Jadi di Diknas ada Bangkit Akademi lah. Pokoknya gara-gara menteri yang ini dia bikin supaya perusahaan-perusahaan seperti Google, AWS, segala macam ngasih sertifikat ke mahasiswa kita. Kemudian mereka kasih setengah harganya lagi, setengah yang sisanya dibayarin sama menteri. Jadi menterinya bayar. Konsekuensinya di kita, mahasiswanya nggak bayar apa-apa, nol. Mahasiswa kita ada beberapa orang yang sudah ikut Bangkit dan lulus. Nah itu kreditnya 20. Tapi ntar berantem dulu sama Pak Aziz di bawah ya. Pak Aziz bagian akademik. Nanti berantem nih. Ini kreditnya berapa nih? Mungkin maksimumnya 20, mungkin bisa dapat 18 atau 17. Artinya, Anda udah ngilangin lagi kewajiban ngambil sekian kuliahnya jadi hilang lagi kalau ikut Bangkit. Dan yang keren dari Bangkit ini adalah si sertifikatnya dari internasional dari Google. Gitu ya. Nah, Heidi salah satu mahasiswa kita, semester ini lagi ikut Bangkit, dia lagi ikut Bangkit sekarang untuk data science. Dia juga punya banyak sekali sertifikat yang gratis-gratis dari Coursera. Jadi, tapi kebetulan dia nggak ditransfer jadi kredit ke kredit sarjananya dia. Oke, dia punya beberapa sertifikat yang gratis dari Coursera. Kemudian dia ngomong ke saya aja, Pono, saya baru selesai ini Coursera. Free. Jadi tolong dilihat yang kayak gitu yang gratisan, tolong dilihat, tolong dihajar. Jadi waktu lulus, Anda sebetulnya butuh selain ijazah, Anda butuh paling nggak kalau bisa ada 2 sertifikat kayak gituan. Sertifikat dari Coursera, sertifikat dari apa, tolong dikerjain. Gitu ya. Soalnya salah satu syarat kelulusan adalah selain ijazah Anda punya sertifikat juga. Jadi saya sampai sini aman? Stres nggak sih? Nggak kan? Oke kan? Oke banget ya. Nah sekarang kita asumsi Anda lulus nih. Lulus S1 di ITTS. Oke. Saya pribadi sih, bukan kita sih, lebih ke saya pribadi berharap Anda bisa paling nggak sukses waktu berkarir. Berkaryanya sukses. Oh, udah waktu sholat ya? Iya. Saya bikin cepet aja ya. Saya bikin cepet ya. Tinggal waktu 10 menit soalnya. Sukses berkarir, kalau bisa ditulisin S2, S3. Kalau bisa tulisin S2, S3. Kalau kita udah kerja, kerasa banget kita kebutuhan untuk S2, S3-nya.
Oke, yang jadi masalah untuk S2, S3 adalah ini beda banget sama S1, apalagi SMA, beda banget. Anda harus bisa menemukan sesuatu. Menemukan artinya bukan dari nggak ada jadi ada. Menemukan yang paling sederhana adalah yang ada kita modifikasi jadi lebih bagus. Itu temuan juga. Yang paling gampang itu ada kita modif lebih bagus. Misalnya kita mainan data science, machine learning segala macam, kita modif jadi lebih bagus. Oh, ngomong data science, tadi belum saya kasih lihat di open course, ada 12.000 orang lebih yang berhasil lulus dapat sertifikat 90 di data science itu cuma 2 orang. Konsekuensinya, kalau Anda masuk ke dunia data science, dan ini juga banyak perusahaan-perusahaan yang ngomong ke saya, kayak tadi si Heidi tadi disebut sama Glassroot juga, dia adalah salah satu orang yang berhasil di data science. Dia juga lagi ikut bangkit hari ini data science juga. Jadi orang data science dicari banget, gajinya cuma sekitar 40-an sih sebulan. Minta maaf, lebih gede daripada cyber security. Jadi kalau Anda nyari cyber security, oke, dicari orang. Kalau mau yang lebih dahsyat lagi, data science. Gajinya sekitar 40-an sebulan. Tinggal milih sih. Jadi ya, beres ya. Jadi tolong S2, S3, S2 paling nggak punya satu temuan, S3 kalau bisa lebih. Saya dulu waktu S3, saya bikin 8 paper. Jadi lancar. Kira-kira itu. Ini udah di sini nih. Ada waktu satu pertanyaan dulu ya. Satu pertanyaan nggak ada, aman? Aman, ya. Teriak. Kurang keras ke sini kalau nggak pede ke sini dah. Sini aja deh, sini pakai mikrofon ya, biar gampang kan. Ini waktu udah tinggal berapa menit. Oke, perkenalkan nama saya Diliani. Mau bertanya Pak, ketika kita menulis, kan aku punya blog. Ketika nulis itu bikin artikel di blog. Nah, ketika kita bikin buku, nah sedangkan bikin buku itu misalnya karya kita kan udah ada semua di blog nih. Kita bikin dijadiin buku. Apa itu hak cipta apakah itu tidak diperbolehkan karena itu ngambilnya dari internet walaupun websitenya itu milik kita pribadi. Gitu Pak. Nggak apa-apa. Jawaban singkatnya nggak apa-apa. Saya juga kerjanya kayak gitu caranya. Jadi saya nulis, tapi saya bukan nulis di blog ya. Saya nulisnya di wiki saya copy paste jadi buku. Biasanya caranya gini, supaya nggak persis sama, kalimatnya diganti-ganti dikit. Udah aman. Blog aja. Udah nulis blog kan? Ya udah sip. Oke, terakhir sebelum berpisah, kalau ada apa-apa saya bisa dihubungin pakai email sama Twitter. Tolong diingat di kepala atau dicatat. Twitter saya onnowpurbo Twitter. Emailnya onno@itts.ac.id. Itu ya. Jadi kalau ada silakan koordinasi. Saya dengan senang hati buat bimbing nulis buku apa segala macam nggak apa-apa. Dosen-dosen di sini juga kalau butuh bantuan juga pasti senang buat bimbing. Gitu ya. Oke, terima kasih banyak. Saya tutup sampai sekian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bila kita berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Onang sudah memberikan penyampaian materi motivasi pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya, waktu memasuki isoma. Saya persilakan kepada para mahasiswa baru untuk beristirahat. Saya beri waktu 1 jam dari sekarang. Selamat beristirahat. Kau mau sholat di mana nggak? Yang lalu di bawah sini. Untuk yang mau sholat bisa ikut kakak-kakak fasilitatornya ya untuk diarahkan sholat. Kemarin kan kita udah kasih pengumumannya untuk bawa bekal. Udah pada bawa bekal sendiri belum? Nah, boleh dimakan ya untuk istirahatnya. Terima kasih. Yang puasa, ayo. Ini udah di-save.